You wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, salam jiwa baku hantam. Di video kali ini, admin akan membahas part yang kedua, episode yang ke-224 yang sempat admin potong kemarin. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, seperti biasa, admin sudah capek mengatakannya. Mohon bantuannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Admin mengucapkan terima kasih dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Kita langsung saja gaskui. Di sini yang pertama, para yang kedua ini diperlihatkan. Shikadai melihat Kawaki yang berjalan sendirian dengan wajah yang termenung dengan perkataan Amado sebelumnya. Shikadai kemudian memanggil Kawaki. Hoi Kawaki. Kawaki tiba-tiba saja spontan dan berteriak berkata, "Aku bilang diam," kata Kawaki gitu. Seperti dia mengatakan kepada Amado, gas gitu ya. Semua warga desa Konoha yang ada di sekitar Kawaki kaget dan balik ke arah Kawaki. Shikadai pun juga heran dengan sikap Kawaki. Sembari berjalan dan berkata, "Hiraukan mereka Kawaki, teruslah berjalan. Kau harus merahasiakan siapa dan dirimu. Jadi warga sipil tidak boleh tahu apapun. Tapi, sejak Isiki diserang, banyak rumor yang bermunculan, baik yang benar ataupun tidak. Tapi kau tidak menghiraukannya, bukan? Konoha adalah rumahmu sekarang. Walau apapun yang dikatakan orang, maksudku, Hokage sendiri juga bilang begitu." Kawaki meminta maaf dan berkata, "Kau jadi harus meladeniku saat ini." Shikadai menyuruh Kawaki untuk berhenti murung. "Aku yakin mereka hanya takut. Tetaplah angkat dagumu." Kawaki pun berterima kasih dengan nasihat saran dari Shikadai. Scene berpindah di laboratorium Amado. Amado sepertinya lagi main PS4 nih. Hehe. Sumire berkata, yang tadi itu apa sebenarnya? Soal karma yang kau katakan pada Kawaki, dan apa maksudmu?" Sumire berkata, "Yang tidak kupahami itu adalah apa tujuanmu." Amado berkata, "Kau hanya mau jadi asistenku hanya untuk memata-mataiku ya? Kurasa pasti Shikamaru yang menyuruhmu." Sumire berkata bahwa itu tidak seperti yang kubicarakan. Amado melanjutkan, "Kau sendiri juga melakukannya, dan baiklah. Seperti yang kau tahu, karma Kawaki sudah dihapus. Namun seperti yang kubilang tadi, data Otsutsuki yang diunduh ke dalam tubuhnya itu masih ada. Singkatnya tidak ada yang berubah. Mari anggap fasal Kawaki itu adalah sebuah rumah. Karma itu adalah pintu masuknya. Jiwa Isiki adalah pemilik rumahnya, tapi dengan pintunya menghilang, dia tidak akan bisa lagi memasuki rumahnya. Sementara itu, usia Isiki habis dan jiwanya hilang. Apa sekarang kau lihat? Walaupun tidak ada pintu, rumah itu sendiri masih ada. Dan di dalam rumah itu, kekuatan Isiki masih terus tertidur." Weh, sepertinya Amado ini mau jual rumah nih. Amado melanjutkan, "Aku tidak membuat hal itu dari awal, tapi membuka lagi pintunya, itu pun aku bisa," kata Amado. "Cuma begitu." Sumire berkata, "Maksudmu, kau bisa membuat ulang karma Kawaki?" Amado berkata, "Itu cara sederhana untuk melihatnya. Sama seperti Kawaki, Isiki menanamkan karma pada Kode, tapi Kode gagal menjadi vasalnya. Jadi itu hanya meminjamkannya kekuatan. Itu adalah senjata yang kuat, aset yang berharga bagi seorang petarung. Dan karena Isiki sudah musnah, maka tidak ada ruginya bagi Kawaki untuk memilih karma lagi. Jadi dia harus mengejarnya, khususnya dengan ancaman yang akan datang mendekat." Sumire berkata, "Apakah itu artinya tidak ada alasan lain bagimu untuk mengembalikan karma Kawaki?" Scene berpindah masih di ruangan ngebak nih. Kode kemudian berkata, "Cyborg lainnya yang disimpan Boro di sini, cyborg macam apa?" Eida kemudian berkata, "Ya, satu-satunya selain Otsutsuki yang mampu membunuhku." Eida menyuruh ngebak untuk mengeluarkan satu cyborg lagi.
Tapi Ngebak berkata, "Apa kau yakin? Apapun kecuali dia kalau bisa." Tapi Aida menyuruhnya melakukannya sekarang. Sembari mengetik sebuah kode, Ngebak kemudian mengeluarkan satu cyborg lagi. Tapi kode melihatnya, kosong. Aida berkata, ternyata dia melakukannya lagi. Tiba-tiba saja seorang anak kecil langsung berada di punggung kode, lagi main kuda-kudaan. Anak kecil itu berkata, nanti kita sebutkan namanya guys. Siapa kau? Apakah kau pacar baru kakakku? Kode mengeluarkan cakar emasnya kembali untuk menyerang anak tersebut. Tapi Aida melarangnya, bahwa kalau kau jadi aku tidak akan menyerangnya. Anak kecil itu memanggil kakaknya si Aida. Dia bisa jadi kuda yang bagus. Nah, namanya adalah Daemon. Aida menyuruhnya turun dan berkata, jangan naik ke punggung orang asing, apa kau ingat? Daemon membentak kode dan berkata, kau sebaiknya serius dengan perasaanmu padanya. Akan kubantai kau kalau kau membuat kakakku menangis. Aida berkata dia cuma temanku. Jelas-jelas dia bukan tipeku. Bukan tipenya coy. Tiba-tiba saja penjaga yang lain datang dan berkata, "Hoi Ngebak, apa yang kau lakukan di sini?" Jadi mereka yang membunuh para penjaga ya, sembari melihat ke arah Aida dan kode. Ngebak berkata dan menyuruh para prajurit penjaga itu pergi sebelum dia dibunuh. Aida berkata, sebenarnya kau tidak perlu melakukan itu kode. Ini sempurna. Perhatikanlah baik-baik. Sepertinya Daemon, adiknya si Aida ini, akan memperlihatkan sebagian kekuatannya. Para prajurit penjaga itu berkata, si bangsat dengan jubah hitam itu penyusupnya. Perintah kita adalah untuk memusnahkan mereka kalau mereka bangun tanpa perintah. Jadi, ayo kita gaskan. Sebelum melancarkan serangannya, prajurit itu sepertinya sudah kena duluan dengan senjatanya. Ia memegang kapak pun demikian. Sebelum dia melemparkan kapaknya, kepalanya sudah tertancap kapak terlebih dahulu. Itu merupakan kekuatan spesial dari adiknya si Aida. Kode kaget dan berkata, dia memantulkan serangan musuh. Aida berkata, semakin kuat niat membunuh, semakin kuat pula reaksinya. Musuh yang membayangkan saja adegan membunuh akan langsung terkena akibat dari tindakannya itu. Karena itulah serangannya dipantulkan pada mereka sendiri. Jadi kau juga harus hati-hati kode. Kode mengatakan dia merupakan bocah yang mengerikan. Aida berkata, biar ku perkenalkan kau pada kesatriaku yang satunya. Dan dia adalah adik laki-lakiku Daemon. Scene berpindah di Konoha, di mana Sumire dan Amado masih saja berbicara. Sumire berkata, aku pertama kali merasakan kalau ada yang aneh saat mereka semua kembali setelah bertarung dengan Isshiki. Kau langsung memeriksa keadaan Kawaki, dan kau dengan jelas terlihat lega kalau dia baik-baik saja. Tapi, kau terlihat lebih termotivasi karena hal lain. Sejujurnya, aku ingin menjadi asistenmu atas keinginanku sendiri. Dan aku sangat khawatir dengan Kawaki dan Boruto. Ditambah lagi, belum selesai si Sumire melanjutkan perkataannya. Amado kemudian memotongnya dan berkata, kau sangat pintar atau sangat bodoh? Yang mana sebenarnya? Jika kau tetap diam saja, aku mungkin akan mendapat info lebih banyak. Apa kau tidak paham soal strategi? Sumire bertanya lagi, jadi apa kau merencanakan sesuatu? Amado berkata, ternyata kau hanya bodoh. Wah, sepertinya di sini Amado mungkin saja villainnya nih teman-teman. Karena kita lihat dari pembicaraannya, si Amado ini seperti tangan kiri dari orang lain nih. Amado memiliki tujuan lain. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dia pun mengambil perlindungan dari desa Konoha. Kalau dilihat dari sekilas komik Boruto, sepertinya perkataan itu menunjukkan ke arah ke sana. Dan kita akan lihat di next episode nantinya, bagaimana cara kerja dari Kishimoto membuat alur cerita Boruto ini menjadi semakin menarik. Oke, kita potong episodenya sampai di sini. Kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa
dukungannya dengan cara subscribe dan follow admin di Instagram. Kalau sudah, sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian semua. Dan jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.